bahwa pertama kali Yesus diangkat jadi Tuhan tahun 325 di konsili. Beberapa oknum tertentu dari gerakan abad ke-7 yang lahir dari semenanjung Arabia sering kali menuduhkan bahwa Yesus baru diangkat jadi Tuhan pada tahun 325 Masehi pada Konsili Nisea. Dan tentu saja seperti biasa, tuduhan liar tersebut tentu lahir dan keluar dari orang-orang yang sama sekali tidak pernah mempelajari sejarah dengan tekun dan baik. Di mana tentu saja Yesus sebagai Tuhan tidaklah ditentukan oleh intervensi Kaisar Konstantin pada Konsili Nisea tahun 325 tersebut. Di mana ratusan tahun sebelum konsili tersebut, Lukas 2 ayat 11 di dalam Injil Lukas yang ditulis pada pertengahan abad pertama telah menyatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Lalu, bagaimana mungkin Yesus baru diangkat dan dilantik menjadi Tuhan pada tahun 325 Masehi, sedangkan Injil Lukas di dalam Lukas 2 ayat 11 yang ditulis pada pertengahan abad pertama telah berkata bahwa Yesus adalah Tuhan? Tentu saja, anggapan dan asumsi liar yang mengatakan bahwa Yesus baru diangkat menjadi Tuhan pada tahun 325 Masehi otomatis dipatahkan dan gugur. Bahkan lebih jauh, Alkitab tidak hanya bersaksi tentang ketuhanan Yesus Kristus, namun Alkitab juga bersaksi tentang kealahan Yesus Kristus. Misalnya di dalam Injil Yohanes yang mengungkapkan kealahan Yesus Kristus dalam Yohanes 1 ayat 1 hingga 14. Bahkan dalam Yohanes 13 ayat 13 dan juga ayat-ayat di dalam kitab Yohanes yang lainnya. Jadi dengan jelas mengenai kesaksian bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah tercatat sejak abad pertama, bukan pada tahun 325 di Konsili Nisea. Lalu apa itu Konsili Nisea pada tahun 325 itu? Konsili Nisea merupakan konsili yang diadakan pertama kali di kota Nisea pada tahun 325 Masehi pada masa pemerintahan Raja Konstantin Agung yang menjabat pada tahun 274 hingga 337 Masehi. Di mana konsili ini diadakan karena adanya seorang penatua di Alexandria yang bernama Arius. Dan penatua ini melontarkan dan memberikan pemahaman yang berbeda dan bertentangan dengan ajaran gereja yang berdiri selama 4 abad sebelumnya mengenai ketuhanan dan kealahan Yesus Kristus. Di mana pandangan sesat Arius tersebut ditolak oleh Uskup Alexander dan juga penatua Athanasius yang berasal dari gereja Alexandria. Maka penolakan tersebut diteguhkan dan juga diresmikan oleh gereja di dalam pengadaan Konsili Nisea tahun 325 Masehi. Dengan arti lain, Konsili Nisea tahun 325 Masehi tersebut diadakan secara khusus untuk membahas tentang pengajaran Arius yang menyimpang dari pengajaran gereja yang telah berdiri kokoh selama 400 tahun sebelumnya. Dengan demikian, Konsili Nisea yang diadakan pada tahun 325 Masehi sama sekali tidak berurusan dengan pelantikan, pengangkatan, atau pengesahan Yesus menjadi Tuhan dan Allah. Namun konsili ini memang diadakan secara khusus untuk menentang pengajaran Arius yang sesat, yang telah menyimpang dari pengajaran gereja selama 4 abad sebelumnya. Mari belajar dan jujurlah terhadap sejarah, karena sejarah adalah sejarah. Jangan membohongi diri sendiri atau bahkan membohongi publik. Karena kita adalah menjadi cerminan kualitas republik ini. Tuhan memberkati dan shalom alaikum.